Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan Salam Kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik menarik yang berjudul fenomena penggunaan singkatan baru dan istilah gaul yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Idesa Kada Dwi Sastrariani dengan NIM A1B023101118, mahasiswa Universitas Mataram tahun kedua. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk pada topik yang akan dibahas. Di era Industri 4.0 merupakan era yang mengalami perkembangan pesat dalam hal teknologi. Segala sesuatu yang dulu dilakukan secara manual, kini berfokus pada sesuatu yang bersifat digital. Perkembangan teknologi saat ini memiliki pengaruh bagi semua kehidupan di dalam masyarakat dengan membuat sesuatu hal yang baru. Adanya perubahan-perubahan tersebut tentunya harus diantisipasi, terutama di kalangan generasi milenial. Generasi milenial sangat akrab dengan perkembangan teknologi saat ini. Teknologi berbasis digital merupakan media yang wajib dikuasai oleh generasi milenial untuk mengakses informasi dan menggunakan media tersebut sebagai wadah untuk belajar dan bertukar informasi. Oleh sebab itu, generasi milenial dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi agar mampu bersaing dengan negara-negara lain yang semakin hari penggunaan teknologi semakin cepat dan semakin maju. Ketepatan dalam memahami penggunaan teknologi berbasis digital juga harus dimiliki oleh setiap anak muda, agar mampu membedakan hoaks dan fakta yang semakin hari semakin sulit diidentifikasi. Penggunaan media terutama media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi milenial. Penggunaan gawai saat ini menjadi bagian hidup setiap kalangan terutama dalam menggunakan media sosial untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Penggunaan beragam aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap kalangan. Oleh sebab itu, penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar baik dari segi pola pikir maupun perilaku, karena tidak ada batasan dalam menggunakan media sosial tersebut. Melakukan interaksi di media sosial tentunya tidak bisa dipisahkan dengan cara kita berbahasa. Hal ini sangat berkaitan dengan adanya variasi bahasa yang digunakan generasi milenial untuk berkomunikasi di media sosial. Variasi bahasa muncul dari berbagai bahasa yang beragam pada setiap daerah, kelas sosial, zaman yang berbeda, dan situasi bahasa yang mengalami perubahan. Salah satunya ialah bahasa gaul. Maraknya penggunaan bahasa gaul dan munculnya berbagai kata dan istilah baru menyebabkan generasi milenial sulit menerima bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan memahami kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Anak muda saat ini lebih tertarik menggunakan bahasa gaul yang membuat mereka lebih eksis di media sosial. Akibatnya, kemampuan bahasa Indonesia yang baik dan benar tergerus dengan munculnya bahasa gaul dan bahasa asing, sehingga keaslian dari sebuah kosakata dalam bahasa Indonesia akan sulit diketahui oleh generasi milenial karena ketarikan mereka dalam menggunakan bahasa tersebut. Media sosial telah menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat umum yang dapat memberikan pengaruh kuat dalam penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa gaul yang digunakan secara terus-menerus akan menyebabkan anak muda tidak tahu-menahu mengenai kosakata yang baku serta bahasa yang baik dan benar. Akhir-akhir ini, media sosial Twitter menjadi perbincangan oleh warganet karena munculnya istilah usually dan sehalnesnya yang menambah istilah baru dalam bahasa anak muda saat ini. Selain itu, penggunaan istilah usually dan sehalnesnya semakin populer digunakan bahkan bukan hanya di Twitter, melainkan merambah ke media sosial lainnya. Anak muda semakin kreatif dalam membuat sesuatu istilah sehingga fenomena kebahasaan seperti ini sangat menarik dan menjadi perhatian bagi kita. Penggabungan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam satu kata
Jujurly yang berarti dari kata dasar jujur dan penambahan li, sedangkan sehanesnya berasal dari kata hanes yang terapi dengan se dan nya. Penggunaan istilah jujurly dan sehanesnya memiliki makna sejujurnya. Contoh, jujurly, Menkes emang sedih banget, nggak mau kan kayak Yudakun yang ketinggalan update vaksinasi? Contoh ini diambil dari salah satu unggahan Kemenkes RI di Twitter yang menghimbau anak muda untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, unggahan @grabid seharusnya kalau jam segini tuh bingung mau nge-grab vote apaan. Pada dasarnya, semua orang dituntut untuk membuat sesuatu yang baru agar menarik perhatian semua orang termasuk warganet di sosial media. Tetapi, mengunggah sebuah konten yang menarik agar tidak ketinggalan zaman dan menggunakan bahasa gaul sehingga dapat diterima di semua kalangan utamanya generasi milenial tidak patut digunakan. Sebaliknya, kedua unggahan tersebut harus menjadi contoh bagi anak muda saat ini untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia selalu dikenal dengan bahasa yang kaku dan bukan berarti sebuah unggahan atau konten juga kaku, melainkan ketika menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial merupakan cara untuk mengajak dan mempengaruhi generasi milenial menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, istilah mengsedih yang berarti sedih, mengcapek, mengkaget, dan masih banyak lagi istilah-istilah baru dalam bahasa gaul yang mencantumkan awalan meng, walaupun tidak sesuai dengan kaidah pengimbuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam buku yang berjudul Bentuk dan Pilihan Kata, menjelaskan bahwa awalan meng dapat digunakan sebagai pembentuk kata dalam bahasa Indonesia. Awalan meng dapat mengalami perubahan bentuk jika digabungkan dengan kata dasar yang berawal dengan huruf tertentu. Misalnya huruf K, G, H, KH, dan huruf vokal serta luluh apabila dirangkai dengan huruf K, P, T, S. Kata dasar sedih apabila dirangkai dengan gabungan imbuhan meng dan kan, maka terjadi peluluhan menjadi menyedihkan. Selain itu, istilah membagongkan yang sering kali dipakai ketika seseorang menunjukkan sesuatu yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Dalam hal ini, membagongkan bermakna membingungkan. Menggunakan bahasa di media sosial tidak harus mengikuti tren, apalagi penggunaan yang secara tidak langsung dapat merusak keutuhan bahasa Indonesia. Kuatnya pengaruh media sosial saat ini di tengah merabaknya COVID-19 merupakan media yang tepat untuk mengajak dan mempengaruhi anak muda menggunakan bahasa Indonesia agar perkembangan bahasa gaul tidak mendominasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebiasaan menggunakan bahasa gaul akan membuat generasi milenial semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, terutama dalam lingkungan formal. Generasi milenial akan sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi. Kalau generasi milenial terlena dengan istilah-istilah dalam bahasa gaul dan bahasa asing, maka posisi bahasa Indonesia akan sempoyongan mempertahankan identitasnya sebagai bahasa negara. Dan juga kondisi pada saat ini, beberapa masyarakat Indonesia tidak menggunakan akronim atau singkatan kata yang tidak memiliki kesesuaian dengan bahasa Indonesia. Bahkan ketika ada orang-orang yang tidak memakai beberapa kata singkatan yang tidak dikenal, maka akan dianggap tidak mengikuti zaman. Banyaknya singkatan baru yang sering digunakan akibat oleh perkembangan zaman yang memunculkan pola baru dalam interaksi dan menghasilkan istilah-istilah baru dalam bahasa Indonesia. Bahasa singkatan sudah mulai meluas penggunaannya, bahkan sering kita temui di sekitar kita. Penggunaan tersebut baik secara tersirat, tersurat, dan lisan, atau sesuai melalui media massa. Kata yang sering digunakan seperti GPP atau nggak apa-apa, YTTA yang tahu-tahu aja, OTW berangkat. Dan masih banyak lagi. Kata-kata itu sering kita temui, bahkan bahasa singkatan tersebut menjadi bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat, terutama remaja di Indonesia.
penggunaan bahasa singkatan yang tidak memiliki kesesuaian antara bahasa Indonesia, maka akan berpotensi menimbulkan degradasi budaya dan bahasa Indonesia. Sentuhan bahasa-bahasa akibat modernisasi tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara budaya Indonesia sehingga justru menimbulkan perdebatan. Pada dasarnya memang kebudayaan bersifat dinamis dan akan berubah-ubah, tetapi yang perlu dibahas pada saat ini apakah perubahan tersebut membawa dampak positif atau negatif. Jika memang berdampak negatif kita pada kebudayaan tersebut, maka sebaiknya dihindari. Salah satunya contoh yaitu pergeseran bahasa Indonesia akibat penggunaan bahasa singkatan yang tidak sesuai dengan dinamika bahasa Indonesia yang sesuai. Ada beberapa bahasa singkatan yang tidak berkolerasi dengan bahasa Indonesia sangat dominan digunakan oleh remaja dan telah menyebar ke berbagai tempat di Indonesia. Ada beberapa hal dan faktor yang mengakibatkan banyaknya bahasa singkatan digunakan oleh masyarakat, antara lain melalui faktor lingkungan sekitar, yaitu ketika seseorang nongkrong atau berkumpul dengan temannya, maka di sana orang tersebut mendapat istilah-istilah bahasa singkatan tersebut. Karena ketika lingkungannya sering menggunakan bahasa singkatan tersebut, maka anggota kelompoknya berpotensi untuk mengikuti bahasa singkatan tersebut. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kehadiran bahasa singkatan tersebut juga disebabkan oleh perkembangan teknologi, yaitu melalui media sosial dan internet. Apalagi teknologi menghiasi beberapa aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, sosial, politik, hingga kesehatan. Kecanggihan teknologi pada saat ini dirasakan oleh semua kalangan dari manapun, sehingga media sosial dapat menghubungkan koneksi-koneksi di setiap wilayah. Salah satu contohnya, hasil dari kecanggihan media sosial yang berkembangnya bahasa-bahasa singkatan dan lebih sering digunakan di media sosial sehingga merambat ke setiap kalangan pengguna sosial media. Kemudian, karena maraknya penggunaan singkatan bahasa Indonesia yang tidak sesuai, pastinya akan berdampak kepada beberapa hal, antara lain tergerusnya bahasa Indonesia. Bahasa singkatan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia digunakan tidak semestinya. Karena mayoritas dari beberapa bahasa singkatan yang dikenal oleh masyarakat Indonesia belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ketika bahasa asli Indonesia tergerus, maka hal tersebut bukan sebuah hal cukup baik atau bahkan buruk, karena hal tersebut akan mengancam degradasi bahasa. Pada dasarnya, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan suatu daerah. Dalam hal ini adalah Indonesia. Ketika bahasa tersebut berpotensi rusak, maka hal lain di masyarakat juga akan rusak. Hal ini disebabkan karena bahasa sangat berkolerasi dengan kebudayaan di daerah tersebut. Terjadinya konflik bahasa, penggunaan bahasa yang bersifat sensitif atau tidak sesuai dengan aturan berpotensi akan menimbulkan sebuah konflik secara bahasa. Hal ini disebabkan beberapa masyarakat yang lain tidak mengetahui bahasa tersebut, dan di sisi lain ada yang menganggap bahwa bahasa singkatan tersebut tidak sopan dan tidak baik. Penggunaan bahasa singkatan pada masyarakat Indonesia dapat menimbulkan fenomena baru di masa yang akan datang. Faktor penggunaan singkatan tersebut lebih sering berasal dari lingkungan sosial dan media sosial. Jika hal ini diteruskan tanpa menghadirkan solusi bersama, maka akan berpotensi terhadap hal-hal yang bersifat buruk, seperti hilangnya bahasa asli, terancamnya budaya asli, dan konflik bahasa. Pada dasarnya, kemunculan bahasa singkatan pada saat ini menjadi salah satu media komunikasi masyarakat Indonesia, yang dimana berpotensi mengesampingkan bahasa formal. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan bahasa singkatan tersebut, maka ketika berkomunikasi cenderung lebih santai dan tidak tegang. Selain itu, alasan lain mereka menggunakan bahasa singkatan ini yaitu agar terlihat lebih up to date, kece, dan lebih mudah. Karena ketika menggunakan bahasa formal atau baku, terlihat lebih kuno atau tua.
Selain itu, bahasa memang bagian dari kebudayaan dan bahasa juga pastinya akan berkembang seiring berjalannya waktu. Tetapi jika bahasa formal atau baku bahasa Indonesia hilang, maka akan menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa singkatan pasti akan merusak segala tatanan bahasa Indonesia yang telah dibentuk. Ketika semakin banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan singkatan, maka penyimpangan bahasa Indonesia akan terus bertambah. Jika penyimpangan tersebut ada, maka akan menghambat segala pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya bahasa singkatan yang muncul akhir-akhir ini, maka jangan sampai penggunaan bahasa Indonesia menjadi luntur karena kurangnya kesadaran dalam diri kita untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya di negeri sendiri. Baik, sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.